Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun Saudara berada. Mari bersama malam hari ini kita bersama-sama bersatu hati menaikkan pujian dan syukur bagi Tuhan malam hari ini. Saya percaya bahwa kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Mari bersama-sama, sebab itu malam hari ini kita mau naikkan setiap hati kita. Kita bawa setiap persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari bersama kita satu hati di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih kalau kami boleh menerima begitu banyak kebaikan dan kekuatan daripada Tuhan. Kami disanggupkan melewati setiap perkara lepas perkara atas hidup kami sampai hari ini. Kami tahu bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi semua oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kami. Sebab itu ajar hati kami bersyukur Tuhan. Biar malam hari ini kami mau menaikkan setiap pujian kami. Biar setiap nyanyian hati kami itu yang menyenangkan hati Tuhan. Malam hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur. Terima kasih kami untuk semua yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur karena kami tahu bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Setiap hari kami melihat betapa besar kemurahan lepas kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian kami bagimu, kami mau datang bersyukur Tuhan. Ajar hati kami selalu berseru, naikkan pujian hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. kepadamu. Terima kasih Bapa. Anugerahmu mempesonaku. Kami mau selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga di Ku matamu. mau selalu bersyukur. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Amin. Kau membuatku berharga. Lagi bersama-sama dengan segenap hati, mari nyatakan terima kasih Tuhan. Kepadamu. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Ya Tuhan. Kau membuatku berharga di mari dengan segenap hati. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Anugerahmu yang Kau mempesonaku. lakukan atas setiap kami. Selalu dan selalu Kau angkat hati. Kau angkat hati. Kau membuat
membuatku berharga di matamu. Sekali lagi bersama mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku, setiap hari, setiap waktu, selalu setiap dan jam dalam hidup selalu kami Tuhan. Kau angkat hati, Selalu ada pengharapan yang Tuhan Kau beri bagi kami. membuatku berharga Amin. di matamu. Kami bersyukur. Setiap hari kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun kami saat ini, ajar hati kami senantiasa mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa senantiasa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Oh, ku mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu. Mempesonaku, Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. selalu dan selalu Kau angkat hati, Kau membuatku Kau membuatku berharga di matamu. Lagi bersama-sama kata, ku mau Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, oh, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Lagi bersama katakan, oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Setiap hari kami melihat kebaikan-Mu atas hidup kami. Setiap hari kami menikmati kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih-Mu. Segenap hati kami berseru. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh, Yesus, apa arti hidupku? Mari naikkan pujian ini kami. Kau tak berikan nyawamu Yang terbaik tersedia bagiku. Amin Tuhan. Ku bersyukur Atas kasih karunia-Mu. Sama-sama mari katakan, oh Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku.
Ku bersyukur atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, Kau tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari, Yesus, Apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur. Mari sama-sama dengan segenap hati naikkan pujian ini. Mari bersama katakan, Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik, Kau tersedia sediakan bagiku. bagiku. Mari sama-sama dengan segenap hati kami katakan, Tuhan, oh Yesus, apa arti hidupku? Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. hati kami bersyukur, Tuhan, Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, Tuhan. Besar kasih setia-Mu atas hidup kami. Bahkan masa di mana kami tidak setia, Kau tetap setia atas hidup kami, Tuhan. Kau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Ajar hati kami selalu bersyukur buat kasih-Mu, Tuhan. Oh Yesus, kami berseru, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sama-sama, Yesus, apa arti hidupku? Oh, bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik, amin, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Yesus. Apa arti hidupku? Tuhan, Kau tak berikan nyawamu Tuhan, Engkau sediakan yang terbaik bagi setiap kami. Kami tidak ragu, kami tidak takut, karena kami tahu bahwa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi bersama naikkan pujian ini, mari nyatakan, oh Yesus, apa arti hidupku? Tuhan, bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik, Kau sediakan bagi setiap kami, Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujian-Mu, katakan, Yesus,
apa arti hidupku? Oh, Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. memilih Engkau Tuhan adalah bagian yang terbaik, yang tak tergantikan. Engkaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari datang dengan segenap hati kita. Malam ini sama-sama nikmati hadirat-Nya. Tuhan, Tuhan, kami mau menikmati Engkau. Dimanapun kami berada pada malam hari ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Yes, Jesus. Oh, haleluya. Memilih Engkau bersama denganmu Tuhan Yesus. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Engkau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, amin, selamanya tak akan terganti. Yes, Jesus. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selama-lamanya. Mari dengan segenap hati kita memilihmu, yes, yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga, harga hanya Kau Yesus selamanya. Sekali lagi mari dengan segenap hati kita memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti, tak akan terganti harta yang paling berharga, paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Yesus Tuhan, haleluya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya, tak akan terganti harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan izinkan kembali kami berjumpa di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Bapak, kami ingin lebih lagi mengenal Engkau dan kebenaran firman-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan hidup kami boleh terus selaras dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali berjumpa di Mesbah Doa malam hari ini, dan semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah malam ini kita boleh kembali meneguhkan hati kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan, dan kita boleh sungguh-sungguh mengalami dan boleh sungguh-sungguh menikmati kemenangan demi kemenangan yang dari Tuhan. Dan baik, hari ini kita akan sama-sama melanjutkan bacaan firman Tuhan. Saya berdoa untuk setiap kita dimanapun berada, biarlah semakin hari iman kita boleh semakin teguh. Jangan mau digoyahkan apapun juga persoalan, permasalahan dalam hidup kita. Percayalah dia Tuhan yang tetap pegang kendali atas hidup kita. Iya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu menjadi kekuatan bagi setiap kita. Shalom, selamat malam Ibu Debbie Bastir. Perkenalkan, saya Oma, berumur 65 tahun. Ya, saya mengikuti Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur sejak 2021. Shalom juga Oma. Saya mau bersaksi Bu, saya disembuhkan dari satu penyakit yang saya alami. Beberapa waktu yang lalu, ya di tahun 2024, saya dirawat di rumah sakit dan kata dokter ada benjolan di dekat ginjal saya dan itu harus diangkat, harus dioperasi ya berarti. Karena sudah menjalar sampai ke hati. Dan juga pankreas dan prostat malah dikatakan sudah stadium akhir. Dan saya harus menjalani operasi. Lalu kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan atas kesembuhan adik kami. Adik ibu ini ya. Jadi beberapa bulan yang lalu menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan atas kesembuhan adik kami. Jadi ini adiknya yang sakit ya. Hidup mati semuanya kami serahkan ke dalam kuasa tangan Tuhan. Ya, lalu akhirnya kami mengiyakan untuk dioperasi. Setelah diadakan pemeriksaan ulang, dokter katakan lagi bahwa hati tidak bermasalah. Ya, tidak ada masalah apa-apa, hanya ada benjolan itu yang harus diangkat. Saya sebagai kakak saat itu merasa lega Bu, karena dari hasil periksa yang kedua, setelah itu dokter anjurkan untuk rawat inap. Ya, dan harus rawat inap untuk periksaan lebih lengkap lagi selama 4 hari. Lalu akhirnya dianjurkan dokter untuk foto ulang dan juga di scan. Dan keluar hasil, dokter mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada masalah. Dan dokter menyuruh untuk segera bisa pulang. Saat itu kami merasa sangat terharu Bu. Ya, dan kami percaya ini semua adalah karena Tuhan. Kami hanya bisa berkata Tuhan itu sangat baik dan sungguh dahsyat. Kami mengucap syukur ini semua berkat-berkat anugerah Tuhan. Ya, terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu. Kiranya banyak orang akan disembuhkan dan diselamatkan. Amin. Iya saudara, karena 2 kali pemeriksaan ya. Jadi 2 kali pemeriksaan dinyatakan ada benjolan dekat ginjal. Ya, dan tadinya juga hatinya bermasalah, tapi kemudian hatinya sudah beres. Lalu yang terakhir bahkan benjolannya juga sudah hilang. Ya, ini semua karena anugerah Tuhan, dan kita percaya saudara bahwa jika Tuhan yang menghendaki, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Wow, luar biasa kesaksiannya. Biarlah setiap kita terus mencari Tuhan, terus setia kepada Tuhan apapun keadaan kita. Kesaksian malam ini meneguhkan iman kita saudara, bahwa ketika kita ini sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita ini diintimidasi ataupun ditekan oleh setiap persoalan atau sakit penyakit kita, karena begitu banyak orang yang saudara hari-hari ini dalam keadaan yang tertekan mungkin akibat sakit atau apapun, lalu imannya goyah. Ya, kita semua berdoa supaya
Jangan saudara, mari kita semua mau tetap menyerahkan roh jiwa dan tubuh kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa orang yang bersandar dan berharap pada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Amin, amin, amin. Iya, dan baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Malam ini kita sudah sampai di Mazmur 57. Judul perikopnya diburu musuh tetapi ditolong Allah. Ya, memang seringkali kita ini diburu-buru oleh musuh kita. Orang berusaha mau menjatuhkan kita, tapi kalau tangan Tuhan menolong kita, maka tidak ada perkara yang mustahil. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, jangan musnahkan Miktam Daud. Miktam dari Daud ketika dia lari daripada Saul ke dalam gua. Ya, ingat Daud pernah melarikan diri dari Saul dan dia bersembunyi dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Kita tahu saudara, bukanlah satu keadaan yang mudah bagi Daud ketika dia harus menghadapi tekanan, intimidasi, apalagi dari seorang Saul yang saat itu adalah raja di Israel. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa ketika Daud harus terus dengan sekuat tenaganya melarikan diri, bersembunyi dari satu tempat ke satu tempat, dan itu semua karena ketakutan yang begitu luar biasa, tapi tidak main-main. Saat itu Saul mengerahkan seluruh kekuatan pasukannya untuk mencari Daud dan bahkan diperintahkan untuk membunuh Daud. Tapi Daud datang kepada Tuhan berkata, kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Kepada siapa kita datang meminta pertolongan, saudara? Tentunya hanya kepada Tuhan. Ya, Daud datang kepada Allah, dia berkata, kasihanilah aku, ya Allah. Ya, saat kita ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, saat kita ini sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berserah hanya kepadanya. Daud tahu kepada siapa dia datang, Daud tahu kepada siapa dia harus berharap, Daud tahu kepada siapa dia harus mencari pertolongan, yaitu hanya kepada Tuhan saja. Dan di sini dikatakan, aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap pergumulan persoalan di hidup kita dengan caranya yang ajaib. Dia Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Dia Tuhan yang mampu menyelesaikan semua persoalan pergumulan di hidup kita. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu belajarlah mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Belajarlah hanya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Daud berkata, Tuhan itu yang sanggup menyelesaikannya bagiku. Wow, kata menyelesaikannya. Ini sangat luar biasa, saudara. Karena setiap kita ketika menghadapi masalah, tentunya yang kita butuhkan adalah cara bagaimana menyelesaikan masalah itu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita mendapat hikmat untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi Tuhan itu sanggup, kata Daud. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Sela, kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Daud berharap kepada Tuhan agar Tuhan mengirim utusan dari sorga. Ya, siapa utusan dari sorga? Yaitu malaikat Tuhan. Ya, Tuhan berperkara dengan orang-orang yang takut akan dia. Ingat ketika Daniel dilempar ke dalam gua singa. Pada waktu itu raja berkata, Allahmu yang kau sembah kiranya akan menyelamatkan engkau. Dan pada waktu Raja Nebukadnezar berikhtiar memanggil Daniel ketika Daniel dilempar dalam gua singa, ya, raja berkata, Daniel, apakah Allahmu sudah menolong engkau? Dan Daniel berkata bahwa ya, Allah yang sudah mengutus utusan dari sorga, mengirim malaikatnya dari sorga untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Ya, saudara, di saat terjepit sekalipun waktu kita datang mengandalkan Tuhan, maka dia mengirim utusan dari sorga untuk menyelamatkan kita seperti apa yang dialami oleh Daud.
Ya, Daud berkata, aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak anak dan anak para, dan di lidahnya laksana pedang yang tajam. Daud menggambarkan di sekelilingnya itu banyak musuh-musuhnya yang seperti singa. Kenapa seperti singa? Yang siap untuk mencekram, memangsa, bahkan membunuh dia. Daud berkata bahwa mereka itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum yang ingin menerkam dia. Ia dengan seperti giginya itu seperti tombak dan panah yang tajam. Dan Daud berkata, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Daud percaya bahwa Tuhan itu tinggi mengatasi segala hal dalam kehidupannya, bahkan mengatasi langit. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Sela. Orang yang ingin menjatuhkan orang benar, orang yang ingin menghancurkan orang benar, dia seperti orang yang menggali lubang untuk kuburannya sendiri, saudara. Dan ini benar, Daud berkata, mereka itu menggali lubang depanku, tapi mereka sendiri ya yang terjatuh ke dalamnya. Ya, jangan pernah ingin menjatuhkan orang, jangan pernah ingin menghancurkan hidup orang, apalagi kalau orang itu orang yang benar, maka Tuhan akan melihat itu sebagai sebuah kejahatan, sehingga Tuhan dapat mengubah kutuk menjadi berkat bagi orang-orang yang benar. Sebaliknya, kita yang akan mengalami kutuk itu waktu kita itu jahat terhadap orang. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku, mereka menggali lubang di depanku, tapi mereka sendiri yang jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, biarlah kita tetap memuji menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Daud bilang, hatiku siap bermazmur bagi Engkau. Hatiku siap memuji menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita hari-hari ini, jangan biarkan kita itu tidak lagi memuji dan menyembah Allah kita, saudara. Bermazmurlah bagi Tuhan, pujilah Tuhan. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku akan membangunkan fajar, kata Daud. Ya, dengan gambus, dengan kecapi, dia datang menyembah Tuhan pada pagi hari. Bahkan dia yang membangunkan fajar, ya. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Ya, itulah dia Tuhan yang tidak pernah terlambat pertolongannya. Dia Tuhan yang tidak pernah gagal, dia Tuhan yang selalu menyatakan kehendaknya itu tepat pada waktunya. Ya, dan Daud berkata, kesetiaanmu itu besar sampai ke langit. Ayat yang terakhir dikatakan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Bapak Ibu, kita percaya Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kita. Segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja, dan karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah putus asa apapun keadaan kita. Tetaplah percaya bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk terus berharap pada Tuhan, setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan dalam segala keadaan di hidup kami. Biarlah kami tetap menjadi orang-orang yang selalu punya hati yang siap untuk memuji menyembah Tuhan dalam segala keadaan apapun. Kami tahu dan percaya engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Karena itu Bapak, kami berdoa hari ini bagi setiap mereka yang sakit, yang mengalami pergumulan yang berat, biarlah Tuhan memberi jawaban, kesembuhan terjadi. Setiap pergumulan itu Tuhan juga beri jalan keluar. Yang mengalami masalah keuangan, Tuhan tolong bukakan jalan Bapa untuk melunasi segala hutang piutang, agar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat hidup kami. Kami mau bertobat, kami mau kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa-dosa kami. Juga Engkau Tuhan menolong setiap mereka yang terbaring sakit hari-hari ini. Lawatan Tuhan tercurah, kesembuhan terjadi, sehingga orang-orang berbalik dari dosa, datang kembali kepada Tuhan. Berkati juga Bapa untuk setiap mereka yang mengalami beban yang berat, mengalami persoalan hidup yang berat. Biarlah Tuhan juga menjadi jawaban. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, sehingga Tuhan setiap orang-orang boleh mengalami
menemukan jalan keluar dalam kehidupan mereka. Karena Tuhan, karena mengandalkan Engkau. Berkati setiap mereka yang rindu pemulihan terjadi dalam keluarga rumah tangga, suami dipulihkan, istri, anak-anak, orang tua, semua dipulihkan Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami juga berdoa berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lautan Tuhan tercurah bagi bangsa ini, anugerah-Mu melimpah sehingga hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Berkati Bapak Presiden Prabowo, Pak Gibran, beri roh takut akan Allah dalam kehidupan mereka, supaya apapun yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, mendatangkan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Indonesia ini. Tuhan pegang kendali, jauhkan dari segala kerusuhan, pertikaian, pegang kendali atas Indonesia. Bapak, biarlah damai sejahtera-Mu ada atas Indonesia. Jagai pemerintahan kami Tuhan di dalam kendali tangan Tuhan. Jagai Tuhan semua di atas bangsa ini. Ampuni bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lautan Tuhan tercurah, orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan dan datang untuk memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami, dan tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal bagi hidup kami. Karena itu Bapa, kami menyerahkan seluruh roh jiwa dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Mari saudara buka hatimu dan terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus turun melimpah atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel, Tuhan memberkati. Tidak ada tempat yang lain Tuhan untuk kami datang memohon pertolongan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau hanya sejauh doa ketika kami datang berseru kepadamu. Kami tahu dan percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Kami percaya ya Tuhan.